Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan salah satu materi yaitu aljabar linear mengantar vektor. Nah, jadi sebelum kami melakukan presentasi, langkah baiknya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ferdi dengan akhiran MPM 03 dan rekan saya. Saya Sarpata Deate dengan akhiran 5. Saya Ahmad Sanus Duala dengan akhiran MPM 31. Nah, dalam materi pengantar vektor di sini yang kita akan bahas ini yang pertama definisinya, yang kedua pengurangan vektor maupun penjumlahan vektor. Nah, nanti untuk slide yang pertama terkait dengan definisi vektor itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Marsianus. Definisi vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Kita akan menyatakan vektor dengan kecil tebal. Contohnya A, K, V, W, dan X yang ditulis tebal. Bila kita berbicara mengenai vektor, maka kita akan menyatakan bilangan sebagai sebuah skala. Semua skala adalah bilangan real dan akan dilambangkan dengan huruf kecil biasa yang dicetak miring. Nah, baik. Besaran ini terbagi menjadi dua cabang, yaitu skalar dan vektor. Jadi skalar itu adalah besaran atau nilai, sedangkan vektor adalah besaran dengan nilai atau nilai dan juga memiliki arah garis. Nah, semisal ada vektor sini dari titik awalnya A, vektor A. Di vektor ini ada titik awalnya A dan B. Yang dikatakan besaran atau skalarnya ini sini dari panjang A ke B. Sedangkan vektor A ini kita katakan ini vektor A dengan dicetak tebal ini. Nah, ini dapat kita notasikan seperti A, B. Nah, di atasnya ada gambar panah seperti ini, sama dengan A, atau A ini dikatakan vektor A. Vektor V dan W mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama. Vektor V dan W dinamakan ekuivalen. Nah, misal ada dua vektor, vektor V dan vektor W, di mana panjang atau nilai kedua vektor ini sama dan arahnya juga sama, dapat dikatakan V dan W itu ekuivalen atau ditulis V sama dengan W. Namun jika terdapat vektor V dan vektor W-nya seperti ini, di mana vektor V dan W panjangnya itu sama, tetapi arah panahnya ini berbeda. Ini V dan W dikatakan tidak ekuivalen atau V tidak sama dengan W. Paham? Paham. Baik, kita lanjut. Berikutnya penjumlahan vektor. Jika V dan W sembarang dua vektor, contohnya vektor V dan vektor W, kita buat sembarang vektor ini vektor W-nya, maka jumlah V dan W, jumlah V ditambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Letakkan vektor W, ini vektor W,
vektor W dari titik awal vektor W berhimpit dengan titik akhir vektor V ini. Nah, jadi vektor V ditambah W dinyatakan oleh X panah yang ditarik dari titik awal V ke titik akhir W. W. Oke. Jadi ini V ditambah W. Nah, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Salempang. Kita akan masuk dalam pengurangan vektor, di mana jika P dan W adalah sembarang dua vektor, maka pengurangan didefinisikan oleh P kurang W sama dengan P tambah W. Artinya pengurangan vektor W dari P sama dengan menjumlahkan vektor P dengan negatif dari vektor W. Konsep ini berarti bahwa mengurangkan vektor sama dengan menambahkan vektor yang memiliki arah berlawanannya. Nah, contohnya tadi sama P kurang W sama dengan P tambah minus W atau negatif. Nah, contohnya kita punya angka P-nya sama dengan 2, 3, 1,4. Nah, di sini V kurang W dengan 2 ya kurang 1,4. Nah, dengan 1 minus 1. Nah, pengertiannya tadi kalau P kurang W sama aja dengan P tambah minus W. Kita buktikan P tambah minus W. Jangan goyang. Nah, Jangan goyang. 2,3 tambah minus 1 minus 4. 2 tambah minus 1 itu sama dengan 1. 3 tambah minus 4 sama dengan minus 1. Hasilnya kan sama. Iya. Nah, kita lanjut. Ngerti kan yang sini? Ngerti. Itu V sama dengan 2,3 itu titik kah? Ya, titiknya. Titik di awal atau titik yang di mana? Titiknya ini kalau titik vektor 0,0. Jadi kalau titik ujungnya itu ya titik ujung. Titik ujung. Nah, dari yang kalau tidaknya itu 0,0. Nah, lanjut di perkalian vektor. Jika P adalah sebuah vektor dan K adalah sebuah bilangan real atau skala, maka hasil perkalian K P didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K dikali panjang dari P, dan arahnya adalah sama seperti arah P jika K lebih besar 0 dan berlawanan dengan arah jika K lebih besar 0. Kita mendefinisikan K kali V sama dengan 0. Jika K sama dengan 0 Jualan atau V sama dengan 0. gajimu. Jualan gajimu. Jangan Misalkan ada perkalian skala vektor mengubah panjang atau magnitude vektor tanpa mengubah arah kecuali jika K negatif maka arah berlawanan. Jika skala K adalah 0 maka hasilnya adalah vektor 0. Nah, contohnya kita memiliki P 2,3 K 5
Jadi K kali V K dikali V sana 2 kali 5 10, 5 kali 3 15. Berarti enggak apa-apa satu aja anunya. Hah? Itu satu aja. Kalau garisnya nanti masih ada yang dijelaskan nanti kalau vektornya. Oh, Itu namanya vektor apa? Vektor tunggal. berpanjang kan namanya ya? Oke, saya lanjut. Kalau gambar nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi kita akan lanjut slide selanjutnya. Kita akan vektor dalam sistem koordinat. Vektor juga seringkali disederhanakan dengan memperkenalkan sebuah sistem koordinat siku-siku. Misalkan V adalah sembarang vektor di dalam bidang, sehingga titik berada di titik awal dengan titik akhir V dan koordinat V1, V2. Misalkan ada sebuah vektor V yang berada dalam bidang 2 dimensi. Vektor tersebut dimulai dari titik asal 0,0 dan berakhir di titik V1 dan V2. Misalkan ini sungai ada dalam di sini. Nah, baru ada arus air yang mendorong daun ke sini dan arah angin mendorong daun ke sini. Nah, jadi kita darikan bagaimana sih vektor ini. Nah, kita gambar. Misalkan ini B. Jadi kalau V sama W, ambil garis di sini. Tertarik. Dia tuh berbentuk kencang karena garis ini fotokopinya dari garis ini. Panjang garis ini sama dengan ini, yang di atas sama dengan B. Jadi ini B, W. Paham kan? Nah, selanjutnya yang perpanjangan vektor. Yang kita lihat tadi itu misalnya ada garis vektor B kali K. Jadi perpanjangan itu kalau kita perpanjang cari garis K. Nah, kita sorry ya, rupanya masih ada yang dibahas, yang gambar kartunya. Seperti warna aja kan ya? Itu hitam. Kan ada garis P dan W. Nah, ingat sebenarnya ada di sini ada garis tapi digambar tidak ditulis yang bagian sini. Ini
V1, V2 aliran sini, W1, W2. Nah, yang garis di tengah itu macam mana kita memperolehnya? Garis V ditambah W, makanya dia naik. V tambah W. Nah, di sini perputaran dari sini garis maksudnya. Caranya kita dapatkan W1 ditambah V1 tambah W1. Nah, sini V2 tambah W2. Jadi titik puncak di sini V1 tambah V1, V2 tambah V2. Nah, kalau misalkan kita tarik garis berbentuk seperti kakak kencang. Karena segitiga yang ini sama dengan segitiga yang ini, jadi panjang garis ini sama dengan W, dan yang ini sama dengan P. Garis ini sama dengan C. Pahamkah? Paham. Selanjutnya kita akan masuk contoh. Kita mempunyai nilai P 3, 1 dan W sama dengan 2, 4. Ini saya akan mengerjakan dengan vektor penjumlahan. Penjumlahan tadi itu P tambah W dengan 3,1 tambah 2,4. Nah, kalau kita gambarkan ini B1, B2. Kalau kita gambarkan, kalau P itu kita tulisnya di X, kalau W Y. Nah, tadi V1 itu ada 3, yang V2 sama dengan definisi 3. Ya, V1 itu sama dengan 3 dan W1 sama dengan 1. Kira-kira di sini tarik garis. Nah, yang V2 dengan 2 dan W2 4.
Tarik garis. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai puncaknya yang 5,5. Dari sini kita tarik garis. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita tarik garis berbentuk gagar benjang. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini W, kalau ini P. Titik puncaknya P tambah W. Ini 3,1. Ini 24. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kapan kita pakai yang macam apa tuh lain-lain kan? Hah? Jadi benjang tuh. Ya, Sama yang kayak punya si dulu tadi yang V tambah W. B. Tambah W. Itu kan terbentuk dari kita bedakan cara pakainya tuh yang mana? Sama kan? Sama yang tadi itu. Kalau yang Kalau tadi akan kita ya ujung. Kalau ini pakai titik koordinat. yang tadi kan nanti ke jadi intinya itu kalau sisi misalnya 4 harus sebenarnya itu harus 4, kalau sini misalnya 3 ya sini 3. Karena garis ini kopinya yang garis ini, yang garis di bawah ini kopinya di atas. Jangan kita. Oke. Terus yang koordinat diperpanjang dijelaskan kan? Aku masih ada. Kau mau jelaskan? Ya. Selanjutnya kita masuk ke apa? Ke efek perpanjangan. Nah, Pak Arif langsung nanya, sudah PTS? Lalu Jangan dikawal ya, bukan lagi. Misalkan kita mempunyai nilai B kalau dengan 2,1 3 K Di sini sudah kita punya nilai B sama dengan 2,1 dan K sama dengan 5. Kita gambarkan garis B. B1 misalnya di sini 2, atas 3. Nah, jadi kalau garis perpanjangan itu dikali misal B kali K dengan 2,3 kali 5 dengan 10/15. Ini garis B
perpanjangan itu kita tarik garis K, di mana di sini ada garis juga. Di sini kita sudah ketahui nilai K tadi 5. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15, 2 kali 5 sama dengan 10. Paham. Jadi segitiga ini sama dengan segitiga yang di atas. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, baik. Terkait dengan definisi vektor sama penjumlahan maupun pengurangan, kita kembali sedikit dulu mengulas terkait dengan definisi vektor. Tadi terkait dengan besaran itu ada dua, ada skala sama vektor. Jadi skala itu nilai. Jadi sedangkan vektor itu adalah memiliki dua kata kunci, yaitu besaran dan nilai. Nah, kalau kita gambarkan secara geometris, itu kita ibaratkan sebuah anak panah. Nah, sebuah anak panah, di mana panjang anak panah ini adalah besaran atau nilai. Jadi sedangkan anak panah di sini inilah menentukan arah suatu vektor. Nah, jadi kata kuncinya vektor di sini ada besaran, ada nilai. Jadi besaran ini panjang dari anak panah, sedangkan arah anak panah ini adalah arah vektor. Nah, jadi misalkan kita punya vektor, nah artinya di mana vektor, misalkan ini vektor t. Jadi untuk menotasikan sebuah vektor itu menggunakan huruf kecil, tapi tebal. Oke, jadi misalkan ini vektor t, ini vektor k. Jadi di mana sedangkan kita lihat bahwa vektor t ini memiliki panjang yang lebih panjang dari vektor k. Artinya bagaimana besarannya lebih besar dari vektor k. Nah, berbeda dengan skala. Kalau untuk skala sendiri itu menggunakan huruf kecil, namun menggunakan tulisan miring gitu. Nah, ini yang membedakan notasi vektor dengan skala. Jadi itu yang membedakan. Memang sama-sama huruf kecil, tapi sedangkan vektor itu menggunakan huruf tebal, namun sedangkan skala itu miring gitu. Nah, kapan ketika kita mempunyai vektor, ini misalkan vektor k. Ini misalkan ini saya copy nih vektor ini. Vektor ini saya copy paste di sini. Nah, jadi misalkan ini kita bisa membuat vektor t. Nah, kapan kita katakan vektor k sama dengan vektor k itu sama dengan t? Apabila ini kan kita copy, berarti artinya besar sama, terus arah sama. Oke, itu yang bisa kita katakan bahwa vektor k sama t itu ekuivalen atau sama. Nah, jika mana kalau kita ada vektor ini, kita misalkan vektor t terus ada vektor k, ada vektor misalnya vektor w. Nah, ini kita tidak bisa kita katakan t sama dengan w. Ini tidak bisa kita katakan t sama dengan w. Jadi t tidak sama dengan w. Kenapa? Karena di sini memang besaran sama. Misalkan ini nanti besarannya sama, cuman arahnya berbeda. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa t ekuivalen dengan w. Oke, lanjut. Nah, bagaimana untuk notasi vektor? Tadi notasi vektor, misalkan ini titik awal tadi, titik awal A, ini titik awal, titik akhir B. Nah, untuk notasi vektor itu biasanya ditulis, yang kita temukan itu biasanya vektor AB itu memiliki anak panah di sini sama ya dengan vektor K. Gitu nah. Oke. Nah, lanjut ketika kita di penjumlahan vektor. Kita masuk ke penjumlahan vektor. Nah, jadi di mana untuk penjumlahan vektor di sini, misalkan kita punya vektor, ini kita punya vektor v, ini kita misalkan punya vektor w. Nah, bagaimana sih menjumlahkan vektor v dengan vektor w? Jadi kita bisa baca, karena sebuah vektor hanya ditentukan oleh panjang dan arahnya. Karena yang penjumlahannya. Untuk penjumlahan sendiri itu kita letakkan. Jadi misalkan kita letakkan maksudnya titik awal dari W
ke titik akhir dari P. Jadi misalkan kita punya ini kan vektor P ya, ini vektor P. Nah, kita untuk menjumlahkan itu kita letakkan titik awal dari W di titik akhir dari P. Jadi kita letakkan di sini berhimpit gitu. Nah, di sini W itu. Ini vektor W. Oke. Nah, di mana sih dia itu kan menghasilkan penjumlahan dari P dengan W. Jadi hasil penjumlahan ini kita tarik sebuah vektor dari titik awal P ke titik akhir dari W. Ini kan titik awal dari P ke titik akhir dari W. Jadi ini penjumlahan P plus W. Nah, bagaimana ketika kita menjumlahkan W sama P? Apakah sama dengan P ditambah dengan W? Jadi bagaimana? Jadi kita misalkan tadi kan artinya kalau kita menjumlahkan tuh, misalkan kita menjumlahkannya W sama P. Jadi kita tulis dulu W. Sama definisinya. Jadi kita taruh titik awal dari P ke titik akhir dari W. Jadi di sini kan. Nah, sini titik P. Jadi ketika kita jumlahkan V dijumlahkan dengan W sama aja dengan kita menjumlahkan W dengan V. Jadi konsepnya gini sama. Berarti W ditambah V sama aja dengan V ditambah W. Oke. Nah, kita masuk ke pengurangan. Nah, sebelum kita masuk ke pengurangan, jadi misalkan kita punya vektor W kan, ini vektor W. Gimana dengan minus W? Nah, artinya di mana? Ketika kita punya minus W, artinya dia itu kembali, maksudnya besaran sama, cuma arahnya itu berlawanan gitu nah. Jadi ini minus W. Nah, kalau untuk konsep pengurangan, misalkan kita punya W, maksudnya V dikurang W, itu bisa kita menggunakan konsep penjumlahan. Bisa kita menggunakan konsep penjumlahan di mana ini sama aja dengan ini. V dijumlahkan dengan kebalikan dari W. Oke, jadi kita kan pakai konsep penjumlahannya. Jadi kita tadi kan punya vektor W. Ini vektor W. Ini vektor minus W. Oke, ini kebalikan dari vektor W. Nah, di mana? Ini kan misal tadi kan vektor P. Saya ingin kurangkan dengan vektor P. Ini vektor P. Oke. Kita menggunakan konsep penjumlahan di mana ini kan vektor P. Nah, untuk menjumlahkan itu kita letakkan titik awal dari minus ini ke titik akhir dari P. Jadi pakai konsep penjumlahan tadi. Sehingga kalau kita untuk pengurangannya sendiri kita tarik garis dari titik awal P ke titik akhir W. Nah, ini hasil dari pengurangan dari V kurang W. Oke. Nah, bagaimana ketika vektor yang ini kita taruh sini sama aja kan konsepnya. Kan misalkan titik, sini kita misalkan taruh, kita letakkan ini di sini. Garisnya ini. Ini P kurang W. Jadi kan sama konsepnya itu gini. Ini vektor W, ini vektor P. Nah, ini pengurangan dari vektor. P dikurang W. Ini berhimpit ya. Ya. Kita masuk. Nah, kenapa tadi itu? Kenapa suatu koordinat kita bingung kenapa misalkan titik 23 maksudnya vektor P misalkan vektor P itu misalkan ini vektor K itu titiknya 1,2. Kenapa bisa langsung menjumlahkan ini gitu nah. Karena kita bingung kan. Jadi di mana ketika kita menggambar suatu vektor, maksudnya kita menggambar suatu vektor di koordinat kartesius, misalkan suatu titik kita taruh di koordinat kartesius itu pasti akan memiliki memiliki alamat gitu nah. Ini memiliki titik koordinat. Jadi ketika kita menggambar suatu vektor itu kita letakkan misalkan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau kita letakkan suatu vektor itu ke dalam
ke dalam koordinat kartesius itu akan memiliki alamat. Nah, di mana kesepakatan kita untuk titik awal suatu vektor itu kita letakkan di 0,0 atau titik asal. Oke, jadi misalnya kita punya vektor, kita letakkan di sini. Nah, ini vektor, misalkan ini tadi kan misalnya punya vektor ini vektor K. Ini misalkan vektor T. Nah, di sini kan artinya di mana dia di sini kan enggak ada alamat gitu. Nah, ketika kita letakkan vektor K ini ke koordinat kartesius, nanti sini akan dia mempunyai alamat gitu, mempunyai titik koordinat. Nah, di mana titik ujungnya itu akan di artinya di sini di K1. Oke, berarti di sini K2. Berarti titik ujungnya berarti di K1, K2. Oke, bagaimana dengan vektor T? Kita letakkan di koordinat kartesius. Oke, kita gambarkan di sini lagi. Berarti ini vektor T. Berarti kita dapat juga titik ujungnya, yaitu di sini T1, di sini T2. Nah, di sini kita dapat alamatnya titik T1, T2. Nah, jadi kita bisa tulis berarti vektor T itu sama aja dengan T1, T2. Sedangkan K itu titik K1, K2. Oke. Nah, ini menunjukkan kenapa? Ini menunjukkan konsep bahwa vektor itu memiliki titik awal itu di 0,0, sedangkan ujung dari vektor itu ini nih, T1 dengan T2. Oke. Nah, jadi ketika ini kan tadi kan kita misalkan dari tadi kan vektor yang kita jumlahkan itu tidak kita taruh di koordinat kartesius. Bagaimana ketika kita taruh vektor yang kita jumlahkan tadi itu atau kita kalikan perkalian skalar tadi, kita taruhkan di koordinat kartesius. Oke. Misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X. Ingat ya, kita taruh kita taruh yang penjumlahan tadi, vektor ini kan gitu. Ini vektor V, ini W. Nah, artinya di mana mereka ini akan menghasilkan suatu vektor yang baru antara vektor yang hasilnya penjumlahan antara V dan W yang ini. Oke, plus W. Oke. Nah, ketika kita taruh vektor penjumlahan tadi ke koordinat kartesius, ini akan setiap vektornya memiliki alamat. Jadi ini kan tadi bisa kita tulis ini W1, W1. Di sini W2. Misalkan W2. Yang ini berarti W3, V2, berarti V1. V1. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, artinya kan misalkan kita buat garis ya, buat garis bantu di sini. Nah, di sini misalkan kita tarik ke sini juga, tarik, kita tarik. Oke. Tarik ini mau begini. Nah, jadi kan kita ingin mencari titik ujung dari penjumlahan vektor P, vektor V plus W. Jadi di mana kita dapat sebuah segitiga di sini ya. Potong aja. Usah dipotong, Cok. Nganti sudah kameramen. Segitiga yang ini kan kita kan bisa menemukan segitiga nih di sini. Ya. Kan sama dengan segitiga ini. Ya.
dengan segitiga yang ini. Artinya di mana? Untuk panjang ini kan kongruen nih sama yang ini. Iya. Untuk panjang yang ini berarti V untuk tingginya ya. V 2 untuk yang ini. Oke. Nah, untuk tinggi yang ini itu artinya sama dengan tinggi yang W1 dengan W2 yang ini. Berarti ini tingginya W2. Nah, untuk panjang yang ini itu bisa kita dapatkan melalui berarti W1 ya. W1 sama P1. Oh ya, lebih ya. Berarti kita dapatkan berarti panjangnya itu berarti panjang yang ini kan, panjang yang ini berarti sama dengan panjang yang ini, berarti V2. Berarti untuk panjang yang ini itu V2 sama W2. 2. Jadi di mana untuk W1 sini ini V2 ini sama dengan sini panjang ini W1. Jadi di mana untuk berarti di sini kan panjangnya berarti W1 ditambah dengan V1. 2. Untuk yang di sini itu bisa kita tulis berarti V2 ditambah dengan W2. Nah, di sini kita bisa mendapatkan suatu titik ujung dari vektor penjumlahan V dan W. Jadi kita dapat titiknya berarti di V1 ditambah V2, V1, W2 ditambah dengan V2. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Nah, jadi Kok bisa itu panjangnya V2, sedangkan itu kan titik untuk puncaknya itu melebihi V2. yang mana? Lihat di koordinat Y itu kan V2-nya lewat tuh sama nomor. Di garis Y itu lihat V2-nya di mana, ujung ke segitiganya di mana. Yang ini. Kan tuh V2 yang di Y. Ini. Nah, kita coba lihat tingginya, sama setara sama tinggi segitiganya. Artinya gini, konsepnya ini kan segitiga yang ini. Nah, dia kan bentuknya gini. Apa namanya ini? Jejar genjang. Oke. Ini bentuknya jejar genjang ya. Jejar genjang. Nah, artinya kan segitiga yang ini akan sama dengan segitiga yang ini gitu nanti. Datanya ya, maksudnya yang mana? Jadi kan segitiga yang ini nanti sama dengan segitiga yang ini. Mungkin oke. tapi gambarnya nih. Oke, jadi makanya muncullah kenapa dengan titik kita memiliki titik koordinat itu kalau kita misalkan memiliki titik koordinat kita tidak perlu menggambarkan lagi. Makanya rumus penjumlahan itu didapat dari sini gitu nah. Makanya tadi itu dijelaskan oleh rekan saya. Kenapa? Jadi ketika kita punya titik misalkan vektor P itu titik W1 tambah W2, W1 dengan W2. Nah, terus itu dengan K itu misalkan T1 sama T2. Nah, bagaimana penjumlahan vektor ini? Jadi kita tidak perlu menggambarkan lagi, tinggal kita menjumlahkan ini sama yang ini. Jadi hasilnya T tambah K itu sama dengan W1 ditambah T1, W2 ditambah T1 atau T2. Nah, makanya muncul konsep penjumlahan tadi. Nah, kita masuk ke perkalian. Tadi kan perkalian kalau kita skalar, maksudnya misalkan kita punya vektor K. Nah, akan diperpanjang menjadi vektor K. Misalkan ini vektor K di sini, misalkan di sini mulai ya. Sini vektor KU. Nah,
bagaimana kita mendapatkan suatu vektor KU? Ini adalah vektor KU ini adalah vektor yang searah dengan U, tapi panjangnya K kali dari U. Nah, ini searah ini ketika K-nya itu lebih besar dari 0. Oke. Bagaimana dengan K-nya lebih kecil dari 0? Artinya kan dia minus, artinya nanti dia akan kembali ke sini gitu. Nah, berlawanan dengan U, hasilnya minus K. Oke. Nah, kalau kita kenapa skalar tadi? Kenapa muncul rumus jadi K kali Pi itu sama dengan, misalkan kita punya Pi itu W1 sama W2. Jadi kenapa? Jadi munculnya K W1, K W2. Nah, bagaimana ketika kita menggambarkan apa perkalian skalar itu di titik koordinat tadi? Sini X, sini misalkan U, di sini KU. Nah, bagaimana kita mendapatkan titik koordinat dari atau titik ujung dari vektor KU ini? Nah, artinya di mana? Ini kan maksudnya perbandingan ini, misalkan segitiga ini kita buat ini U1, di sini U2. Nah, artinya kan misalkan kita tarik sebuah garis di mana vektor segitiga ini akan kongruen dengan segitiga yang besar ini. Artinya di mana ini akan menjadi titik koordinat KU1 sama KU2. Jadi di mana skalar kita misalkan ketika vektor itu dikalikan dengan skalar. Jadi misalkan vektor KU itu makanya yang muncul menjadi KU1 dikali dengan KU2. Nah, skalar di sini adalah sebuah nilai. Jadi mungkin yang itu. Kita masuk ke slide yang terakhir. Nah, ini vektor dalam ruang 3 atau berdimensi 3. Tadi kan kita membahas vektor itu hanya di dimensi 2. Jadi artinya di mana perbedaan mereka? Kita bisa baca vektor-vektor di bidang pasangan bilang ambil itu memiliki komponen Pi1 sama Pi2. Nah, sedangkan vektor dalam bidang 3 itu triple bilang ambil, artinya ada Pi1, ada Pi2, ada Pi3. Jadi kan tadi kan di koordinat kartesis yang berdimensi 2 itu hanya memiliki di sini sumbu X dan sumbu Y dengan sumbu X. Sedangkan di dimensi 3 atau ruang 3 itu berbeda, memiliki 3 komponen. Sedangkan tadi kan memiliki 2 komponen saja, Y dan X. Sedangkan di dimensi 3 itu memiliki komponen ada X, ada Y, ada Z ataupun T gitu lah. Nah, dikategorikan lagi menjadi 2 sistem. Ada sistem tangan kiri dan sistem tangan kanan. Nah, untuk sistem tangan kanan artinya misalkan kita coba ya, misalkan kita punya titik, itu P itu 2, 3, 1 misalkan ya. Misalkan kita punya titik 2, 3, 1. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan sistem tangan kanan maupun tangan kiri? Untuk tangan kanan sendiri maksudnya itu X-nya itu di sini. Yang dimulai angkanya itu X-nya itu di sini. Nah, ketika kita dibilang sistem tangan kiri, artinya nilai 2 itu di sini. Nah, jadi penulisannya gini, misalkan titik menggunakan sistem tangan kiri, berarti sini 1, di sini 2-nya. Jadi nanti titiknya itu di sini. Nah, misalkan kita mempunyai sistem tangan kanan kiri. Nah, misalkan sistem tangan kanan, berarti nanti 2-nya itu di sini. 1, 2 gitu. Jadi untuk 3-nya ini Y, yang 1 itu Z. Jadi kita bisa gambarkan, misalkan kita pakai sistem tangan tangan kanan. Jadi misalkan 2, berarti sini 2, titik 2, berarti kita bergeser menjadi 3. Oke, berarti untuk Z-nya itu 1. Berarti misalkan di sini 1. Jadi untuk bentuknya itu gini.
Terus untuk titiknya tuh nanti di sini kan. Nah, untuk titik maksudnya titik P itu di sini. Oke, dia jadi berbentuk paung gitu nah. Dia berbentuk paung. Nah, berbeda tadi itu dengan sistem tangan kiri. Artinya itu bedanya itu dimulainya aja. Kalau sistem tangan kanan artinya yang di sebelah sini X-nya di luar. Jadi sini nanti ini kan X, ini Y, ini Z. Kalau sistem tangan kanan itu X-nya di sini. Kalau sistem tangan kiri itu X-nya di sini. Jadi Y-nya di sini. Oke. Dia membedakan. Nah, jadi kan kita membahas itu vektor tuh yang seperti pertanyaan Asli tadi. Saya contohkan ini kan vektornya itu berasal dari maksudnya titik awalnya itu di titik asal atau 0,0. Nah, bagaimana vektor itu misalkan dia bukan di titik 0,0? Jadi misalnya kita gambar satu vektor, ini misalkan vektor yang ini. Nah, di sini ada 3 vektor. Jadi di sini ada 3 vektor. Misalkan di sini kita buat titik P1. Di sini kita misalkan buat titik P2. Oke, jadi kita misalkan ini vektor P dan ini vektor W. Nah, di sini kita misalkan ini vektor P1 dengan P2. Nah, di mana vektor P2 ini dia tidak berada di titik asal ataupun titik awal dari P1 maupun P2. Nah, ini vektor yang bukan di titik asal, titik awalnya. Jadi untuk mencari komponen dari apa sih komponen dari P1 maupun P2. Jadi, nah dari konsep ini kan bisa kita bisa kita tulis bahwa ini adalah konsep penjumlahan. Misalnya tadi kan ini vektor P. Ini misalkan vektor P, ini vektor P1, P2. Nah, ini kan konsep penjumlahan nih. Tadi kan tarik ini hasil penjumlahan, berarti hasil penjumlahan itu W gitu nah. Oke kan? Hasil penjumlahannya W. Jadi bisa kita tulis berarti B ditambah P1 ditambah P2 itu sama dengan W. Oke. Jadi bisa kita inervasikan berarti kalau kita mencari komponen atau titik dari P1 P2 itu berarti P1 P2 vektor P1 P2 berarti W dikurang dengan V. Oke. Jadi misalkan salah satu contoh, misalkan titik P, misalkan kita punya titik P itu di 2,3. Nah, terus titik P1 dengan P2 di 3,2,1. Nah, bagaimana kita mencari suatu vektor itu vektor P1 sama P2? Nah, komponen-komponennya gimana? Artinya di mana kita menggunakan ini? Berarti kita mengurangkan berarti vektor P1 vektor P2 sama dengan pengurangan dari titik P1 ke kurang dengan titik P2. 2, 3, ini ada 0 lah, ini ada 2 lagi. Berarti dari dimensi 2 kan, dimensi 3 kan, berarti dia ada 3 komponen. Dikurangkan dengan 3, 2, sama 1. Berarti kita kurangkan ini sama yang ini sama Enggak nganti sudah. yang ini sama yang ini. Jadi 2 dikurang 3 min 1, terus 3 dikurang 2 1, berarti 2 dikurang 1 1. Ini adalah komponen dari vektor P1 dengan P2. Nah, tadi kita kan mudah tuh kalau misalkan kita taruh vektor di titik 0,0, nah titik awalnya itu berbeda dengan ini. Dan vektor ini dia tidak di titik 0,0, tapi dia di titik lain gitu nah, bukan 0,0 titik awalnya.
Ada yang mau ditanyakan? Vektor itu kapan dia bisa dikatakan memiliki nilai negatif? Berarti kalau misalnya ke kanan itu sesuai arahnya, Mas? Ya. Kalau ke kanan dia positif, kiri dia negatif. Kiri dan negatif. Nah, bagaimana jika misalkan kita punya titik K itu di -2, -3, berarti -3 sama berapa ya? Minus positif, minus positif, positif. Oke, jadi ini kan kita misalkan gambar di koordinat kartesius. Ini kan tadi kan ini X, ini Y, ini Z. Jadi di mana X-nya itu di -2. Berarti dia di sini. Berarti dia di sini nih, ini sebenarnya. Bukan di sini -1, di sini -2. Oke. Nah, untuk misalkan 3-nya itu di Y, berarti dia di misalkan 1, sini 2, sini 3. Oke. Nah, Z-nya itu di 2. 1, 2. Berarti kita mulai ini menggunakan sistem tangan kanan, berarti -2. Berarti di sini terus tuh di 3 nih. Sama di 3. Satu di 3 terus tuh sama juga tingginya, jadi double bentuk nanti. Jadi sini misalkan 4 lah misalnya ya. Ini 1, 2, 3. Ini 4 berarti tingginya tuh di sini. Oh, bentuk anu ya. Pokoknya intinya gitulah. Jadi konsep bangunnya, gambar bangunnya yang agak sulit nih. Kalau kita konsepkan bangunnya. Berarti ini si bangunnya. Kalau kita begini. Nah, konsep gambar bangunnya itu yang mana? Berbeda. Cuman itulah. Jadi nanti misalkan nanti Y-nya itu negatif, berarti dia itu di sini gitu nah. Daerah sini. Misalkan nanti Z-nya kalau negatif, itu di sini. Nah, gitu. Berarti yang penting salah satu sumbu itu ada yang negatif, vektor itu negatif. Itu kan di sumbu X-nya kan yang negatif. Pokoknya, ya. Berarti vektor itu negatif. Artinya bukan vektor itu negatif. Artinya vektor itu bukan negatif artinya nih. Jadi titik ujungnya itu di sini gitu nah. Dia tuh tidak menentukan vektor itu negatif atau positif. Gimana konsepnya kalau vektor negatif kan? Jadi vektor itu tidak bisa kita bilang negatif karena ketika kita masukkan dia ke dalam koordinat kan, maksudnya memiliki banyak gitu nah, apa namanya ini, memiliki 2 vektor. Dia itu kita ketahui dia itu vektor negatif ketika dia 1 gitu nah, ngerti kan? Jadi kalau kita punya vektor satu vektor aja, dia itu negatif atau positif hanya kita tahu itu di skalarnya. Misalkan dia negatif, dia itu nanti kan berlawanan dengan vektor itu. Ini kan vektor positif nih, ini vektor negatif. Nah, ketika kita menggabungkan 2 vektor itu tidak bisa kita bisa simpulkan bahwa vektor itu negatif atau tidak. Jadi kita sebutkan vektor yang mana. Jadi kan nanti kan kalau kita digabungkan itu ada 2 vektor, misalkan 3 vektor, ini vektor P1, ini misalkan K. Nah, jadi pertanyaannya gimana? Apa yang ditanyakan ini vektor V yang negatif atau vektor K? Gitu. Kapan vektor V negatif, kapan vektor K negatif?
Oke. Nggak bisa kita gabungkan bahwa vektor P dan K kapan dia negatif gitu. Nggak bisa. Nggak bisa kita asumsikan karena untuk vektor kita ketahui vektor itu negatif ketika dia sendiri gitu. Kapan si vektor P negatif? Nah, ketika dia berlawanan arah dengan vektor P. Oke. Kapan si vektor K itu negatif? Ketika dia berlawanan dengan K. Jadi ketika kita konsepkan, ketika kita menggambar koordinat Cartesian dengan dimensi 3 dengan itu kan melibatkan tiga maksudnya 3 titik, artinya 3 vektor gitu kan. Jadi tidak bisa kita bilangkan itu vektor, itu gabungan dari komponen-komponen itu kan ada 3. Jadi tidak bisa kita bilang negatif karena gabungan gitu. Oke, Bang. Sebenarnya yang kupertanyakan memang dari tadi itu yang khusus untuk satu vektor. Cuman dia mau menjelaskan malah yang langsung tidak. Tapi sudah terjawab. Terima kasih. Masih ada Ferdi? Ada pertanyaan nggak? Presentasi kami jika ada kekurangan maupun kekurangan pembahasan terkait materi kami yaitu pengantar vektor, yang mohon maaf. Sekian dan terima kasih.